Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Sambut new normal, Pemda Papua akan membuka akses penumpang pesawat udara dan kapal laut 10 Juni mendatang. Diduga terjadi penularan lokal pasien positif COVID-19 di Kabupaten Mimika terus bertambah. Ikuti protokol lintas kabupaten, ratusan truk di Kabupaten Merauke rela antri selama berhari-hari. Pemerintah daerah Provinsi Papua akhirnya membuka jalur transportasi laut dan udara dari dan menuju Papua. Untuk jalur transportasi laut dimulai pada tanggal 8 Juni, sedangkan jalur transportasi udara dimulai tanggal 10 Juni. Keputusan tersebut diambil setelah digelarnya rapat bersama seluruh pimpinan daerah di 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua di salah satu hotel di Jayapura. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Reki Douglas Ambrau, mengatakan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan, baik melalui jalur laut maupun jalur udara, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Berhubungan udara dan laut, perlu kami jelaskan, direncanakan realisasinya transportasi udara tanggal 10 Juni 2020 dan untuk realisasi transportasi laut itu tanggal 8 Juni. 8 Juni itu dengan kapal KM Cimai. Jadi sisa 6 hari lagi itu direncanakan dan sudah tentu tetap kita melaksanakan protokol kesehatan. Dan untuk KM Cimai itu penumpang yang masih dimuat baru 50% dari kapasitas yang tersedia di kapal. Itu untuk kita melaksanakan protokol kesehatan, khususnya distancing. Reki juga menambahkan saat dibuka nanti, penerbangan hanya akan diizinkan untuk trayek langsung tujuan Jayapura-Jakarta, Jakarta-Jayapura tanpa transit. Selain membuka akses penerbangan penumpang komersil udara dan laut, pemerintah Provinsi Papua juga sepakat untuk melakukan pelonggaran jam aktivitas bagi 14 daerah yang masuk dalam zona merah dari pukul 6 pagi hingga pukul 18.00. Sementara untuk 14 kabupaten yang masuk dalam zona hijau atau tidak ada pasien COVID-19 dapat beraktivitas seperti biasa, tentunya dengan melakukan disiplin protokol kesehatan. Penutupan akses bandara dan pelabuhan telah dilakukan Pemda Papua sejak 26 Maret lalu guna mencegah penyebaran COVID-19. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pasien terpapar COVID-19 di Kabupaten Mimika terus naik. Data per 4 Juni, jumlah pasien terpapar COVID-19 bertambah 5 orang menjadi 284 kasus. 284 orang yang terinfeksi COVID-19 ini masing-masing dirawat di Rumah Sakit Tembagapura sebanyak 148 orang, Rumah Sakit Kuala Kencana 10 orang, dan di RSUD Mimika sebanyak 126 orang. Juru bicara Satgas COVID-19 Mimika, Reynol Ubra, mengatakan angka pasien COVID-19 di Mimika terus mengalami peningkatan karena sudah ada penyebaran lewat transmisi lokal. Sehingga Satgas terus bekerja keras melakukan rapid test dan swab bagi seluruh warga yang sesuai histori pernah kontak dengan pasien positif. Kondisi saat ini di Mimika, kami pikir penyebaran sudah sangat cepat dan meluas, dan penemuan kasus sebanyak-banyaknya ini menjadi kunci utama supaya kita bisa menilai bagaimana
kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mimika. Penyebaran kasus COVID-19 di Mimika ini sudah masuk pada transmisi lokal, local transmission, sehingga memang setiap orang memiliki kewajiban untuk bisa melindungi dirinya dan melakukan apa yang dihimbau oleh pemerintah. Ini yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar. Tetapi kami yakin bahwa upaya-upaya yang dilakukan ini akan bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, tetapi juga akan berpihak kepada bagaimana program pembangunan di kabupaten ini. Meski angka positif terus naik, namun untuk kesembuhan di Kabupaten Mimika merupakan yang paling tinggi, di mana hingga 4 Juni sudah mencapai 105 orang, sementara pasien meninggal 5 orang. Secara keseluruhan di Papua, data per 4 Juni, terdapat penambahan pasien positif sebanyak 36 kasus, yaitu Kota Jayapura 23 kasus, Kabupaten Bovendigul 6 kasus, Mimika 5 kasus, Merauke 1 kasus, dan Kabupaten Jayapura 1 kasus. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Turun lagi untuk besok dibawa pulang. Ya. Klarifikasi. Kabar baik, 3 pasien positif COVID-19 di Kabupaten Bovendigul dinyatakan sembuh. Ketiga pasien itu sudah langsung dipulangkan dari Rumah Sakit Rujukan Daerah Merauke ke Kabupaten Bovendigul. Namun, dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Papua di Jayapura, Satgas COVID-19 Merauke mendapatkan informasi bahwa ada penambahan 6 pasien positif COVID-19. BDP dan ODP yang mereka kirimkan juga ke kita, yang rapid positif beberapa waktu lalu, ya ada dikirim. Ternyata didapati 3 lagi yang positif. 3 lagi yang positif, ya. Itu kita tambah pasien 58, laki-laki 38 tahun, pasien nomor 59, perempuan 2 tahun, anak, ya, dan pasien 64, laki-laki 27 tahun. Ini yang jadi positif baru tambah 3, kemudian yang lama tambah 1, ya. Berarti kita 4 sementara yang dirawat. Namun waktu itu saya sebutkan bahwa spesimen yang kita kirim selain dari kita juga ada dari yang Bovendigul kirim malam-malam turun. Iya. Dari yang mereka kirimkan juga ke Jayapura bersama-sama dengan sampel kita juga ada lagi tambahan 3 positif mereka. Dari yang spesimen yang mereka ambil di sana dan mereka kirim bersama dengan sampel kita. Sehingga Bovendigul itu per hari ini ada tambahan 6 positif. Ya, 3 di kita yang sudah dirujuk dan 3 yang masih di sana. Selain yang 2 positif yang masih di sana yang tidak dirujuk, itu dari 2 positif yang lama yang sementara dirawat di sana, salah satu sembuh. Sehingga Boven itu sampai dengan hari ini tambahan 6 positif baru, tetapi yang sembuh 3. Ya. Data per 4 Juni, pasien positif COVID-19 di Bovendigul berjumlah 14 orang, dirawat 10 orang, sembuh 4 orang. Sementara pasien dalam pengawasan tidak ada dan orang dalam pemantauan berjumlah 46. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus melakukan sosialisasi kepada warga agar disiplin dalam melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak fisik, dan terapkan pola hidup sehat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Itu kita pulangkan. Ya, supaya bisa kembali. Pemerintah Kota Jayapura memiliki cara sederhana untuk meningkatkan imunitas tubuh pasien COVID-19. Dengan melakukan senam pagi, diyakini bisa membuat rileks dan melupakan stres pasien positif COVID-19. Berbeda dengan hari sebelumnya, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan, Penanggulangan, dan Pencegahan COVID-19 Kota Jayapura, ikut serta melakukan senam pagi bersama 174 pasien positif COVID-19 di halaman salah satu hotel di Jayapura. Hotel ini sengaja dijadikan pemerintah Kota Jayapura untuk perawatan pasien COVID-19 karena rumah sakit rujukan pemerintah sudah penuh.
Senam yang dilakukan para pasien diajarkan guru senam yang khusus didatangkan Satgas COVID-19 agar pasien memiliki semangat melawan COVID-19. Lakukan gerakan sehat, olahraga pagi bersama, dan kita menghadirkan sebuah pelatih senam. Untuk mereka kita berikan gerakan-gerakan yang bisa membangkitkan semangat ya dan jiwa mereka agar betul-betul bisa melawan COVID ini. Harapan gugus tugas dengan semua tim, dengan pembinaan-pembinaan ini memberikan gerak-gerakan yang sehat kepada pasien kita, bisa mempercepat proses penyembuhannya. Sehingga dalam waktu dekat ini, ada yang sudah 2 minggu, kita kembali swab lagi. Yang terakhir, kalau memang dia sudah betul-betul sehat, akan kita kembalikan kepada keluarga masing-masing. Untuk itu, pesan saya minta kepada pasien kita, tetap jaga kesehatan, jaga lindungi diri, ya, tetap menggunakan masker, ya, tetap harus dikarantina, harus sabar. Inilah tanggung jawab kita bersama untuk melawan memutus rantai COVID di Kota Jayapura ini. Selama menjalani perawatan di hotel, seluruh pasien juga setiap harinya diberikan obat, suplemen, dan makanan sehat untuk meningkatkan imun tubuh. Kasus positif di Kota Jayapura diperkirakan masih akan bertambah, karena masih ada 374 sampel swab yang masih mengantri di Labkesda Papua. Pasien COVID-19 di Kota Jayapura merupakan yang terbanyak dari kabupaten lainnya di Provinsi Papua, yakni jumlah kumulatif 381, dirawat 328, sembuh 47, dan meninggal dunia 6 orang. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua.